Pemerintah membantah tudingan bahwa kebijakan pengampunan pajak hanya menyasar ke kalangan masyarakat menengah ke bawah. Menurut pemerintah, semangat utama dari tax amnesty adalah mendeklarasikan harta dan merepatriasi aset wajib pajak yang tersimpan di luar negeri demi memperkuat basis data dan menyehatkan sistem pajak tanah air. Pemerintah menegaskan program amnesti pajak bukan untuk menakut-nakuti para wajib pajak yang selama ini sudah patuh pajak atau masyarakat menengah ke bawah yang selama ini belum melaporkan kewajiban pajaknya. Pemerintah menilai semangat utama dari tax amnesty adalah mendeklarasikan harta dan merepatriasi aset-aset wajib pajak yang tersimpan di luar negeri. Tujuannya adalah memperkuat basis data dan menyehatkan sistem perpajakan Indonesia. Meski banyak yang mendukung, banyak pula pihak yang berupaya menjegal undang-undang pengampunan pajak. Selain diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Amnesti Pajak juga ditentang di media sosial hingga dipetisikan di situs change.org. Supaya ini tidak berkepanjangan, tentunya pemerintah dalam hal ini Presiden akan segera meminta kepada Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menjelaskan keresahan ini jangan sampai kemana-mana karena ini kan di-viral orang, ini di-framing orang begitu ya. Jadi sekali lagi, semangat utama dari tax amnesty ini adalah bagaimana dana-dana besar yang ada di luar, baik itu berupa repatriasi maupun deklarasi, segera bisa masuk ke dalam. Dan ini memang memerlukan waktu dan mudah-mudahan September ini semakin besar dana yang akan masuk. Kebijakan pengampunan pajak diprediksi membawa aliran dana sekitar 165 triliun rupiah ke tanah air. Dana hasil amnesti pajak dimasukkan pemerintah dalam APBN perubahan 2016 sebagai penerimaan negara demi meminimalisasi defisit penerimaan negara dari pajak. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Program tax amnesty yang ditujukan untuk menyasar wajib pajak skala besar terutama konglomerat, pengusaha dan eksportir yang menaruh uangnya di luar negeri kini menimbulkan keresahan di masyarakat. Sejumlah wajib pajak mengaku bingung dengan kebijakan tax amnesty, termasuk wajib pajak yang diharuskan mengungkap serta melaporkan seluruh hartanya kepada otoritas pajak jika tidak ingin dikenakan denda. Mengapa dalam praktiknya kebijakan tax amnesty malah menimbulkan ketakutan, bahkan terkesan salah sasaran? Langkah seperti apa yang akan dilakukan sehingga kebijakan tax amnesty berjalan sukses dan sesuai dengan tujuan awalnya, memulangkan triliunan uang warga negara Indonesia yang parkir di luar negeri? Kita akan mendiskusikannya bersama narasumber Direktur Peraturan Perpajakan 2 Yunirwansyah dan anggota DPR Komisi 11 Refrizal. Selamat malam Pak Refrizal. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunirwansyah akan segera bergabung sebentar lagi. Namun sebelumnya saya akan tanyakan dulu kepada Pak Refrizal sebagai anggota DPR, melihat dari tax amnesty ini apa yang membuatnya menimbulkan permasalahan dan meresahkan masyarakat? Ya mungkin di bawah itu ada salah sosialisasi. Terkesan masyarakat ada yang ditakut-takuti, terkesan dengan seolah-olah supaya masyarakat mengungkapkan semua hartanya. Nanti kalau nggak diungkap, kalau ketahuan kami bahaya loh. Itu kan menakut-nakuti yang begitu. Yang harusnya bukan itu yang diharapkan. Yang pertama dari undang-undang terorisnya adalah seperti yang disampaikan tadi adalah menyasar yang besar-besar. Dulu katanya sudah by name, by address, malah disampaikan by paspor. Ada dua pendapat waktu itu yang disampaikan kita di DPR. Ada yang 11.400 triliun di luar negeri, ada yang malah itu yang optimis, minimalnya 11.400. Yang kalau maksimal itu sampai 20.400 atau 800 triliun banyaknya. Luar biasa lah. Jadi banyak. ada batasan minimal untuk ataupun yang diwajibkan untuk ataupun disarankan melakukan tax amnesty? Bukan, dulu yang utama yang itu disasar itu uang yang beredar di luar negeri yang katanya 11.000 triliun itu. Jadi yang itu yang diutamakan batasannya itu seperti itu. Ya memang hak masyarakat ini undang-undang. Kalau memang belum ada yang belum dideklarasikan, yang belum ditunaikan pajaknya, itu dengan sukarela, bukan pemaksaan kepada masyarakat. Apalagi nakut-nakutin. Nah inilah cara-cara pemerintah, komunikasi pemerintah yang sangat kita harapkan. Jadi sasarannya tetap yang tadi, jangan berubah sasarannya.
Jangan kita seluruh rakyat yang ada di Indonesia 250 juta ini yang sudah taat bayar pajak, ini yang kita sasar. Salah sasar kita itu. Yang kita sasar yang besar-besar itu yang disebut dengan repatriasi. Dana itu masuk. Ya, masuk kembali. Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, itu yang repatriasi. Berapa ribu triliun ada di Singapura. Ya, kalau Jadi kita lihat ya data harusnya. misalnya. Kalau kita data investasi dari Singapura itu ke Indonesia itu sangat besar. Terbesar di semua negara itu adalah Singapura yang investasi. Dari dulu saya tidak pernah yakin itu uangnya Singapura. Pasti itu uangnya rakyat Indonesia yang ada di Singapura, yang diinvestasikan atas nih Singapura, datang ke Indonesia. Terus saya yakin itu. Karena sejarahnya Singapura itu tidak punya sumber daya alam. Apalagi sumber daya manusia cuma 4 juta lebih. Sekaya-kayanya orang 4 juta berapa sih? Sekaya, taruhlah separuh. Dia kaya semua separuh. Baru 2 juta. Kan ada anak-anak juga, ada nenek-nenek juga. Apa sih juta ada orang kaya di sana? Berapa sih kayanya? Kalau dibanding investasi di sini, itu tidak rasional. Saya kira pandai-pandai. Memang kami di DPR ini memang di veta kombi juga ya. Karena pemerintah telah mencantumkan 165 triliun di APBNP tahun 2016. Jadi apa yang terjadi kalau DPR tidak mensahkan undang-undang ini? Artinya DPR akan tinggal tunjuk aja kesalahannya di mana. Kan DPR yang salah kalau undang-undang ini nggak disahkan. 106. Itu veta kombi kepada DPR. Saya merasakan sebagai anggota DPR karena pemerintah telah mencantumkan, disampaikan kepada DPR secara resmi bahwa perubahan anggaran 2016 itu ada pendapatan 165 triliun. Saya nggak jelas tuh hitungannya dari mana waktu itu. Jadi pada intinya sebenarnya ini target utamanya adalah adalah dana yang diparkir di luar negeri ya, bukan di dalam. Jadi tidak ada kewajiban semua masyarakat untuk bisa. Ini bukan kewajiban. Ya. Ini sukarela. Ya, jadi kalau misalnya itu menimbulkan keresahan, berarti ada sesuatu yang salah dan melihat ada sosialisasi itu ya. Baik, kita akan sukarela, bukan kewajiban ini. Ya, baik, kita akan membahasnya lebih lanjut nanti yang mungkin akan bergabung juga dengan kita Pak Yunirwansyah, Direktur Peraturan Pajak. Sebentar lagi kami harap Anda tetap bersama kami pemirsa. Presiden Joko Widodo mengatakan pada prinsipnya sasaran dari tax amnesty adalah wajib pajak dalam skala besar, terutama yang menaruh dananya di luar negeri. Menurutnya, tax amnesty bukanlah kewajiban bagi setiap warga, sehingga wajib pajak skala kecil seperti petani dan nelayan tidak diharuskan mengikuti program ini. Menanggapi keresahan yang terjadi di tengah masyarakat mengenai kebijakan tax amnesty, Presiden memastikan Dirjen Pajak telah mengeluarkan aturan baru di mana wajib pajak skala kecil dibolehkan tidak ikut program tax amnesty. Dengan regulasi baru yang dikeluarkan diharapkan dapat meredam keresahan masyarakat. Mengingat sasaran utama program tax amnesty adalah sejumlah pengusaha besar yang menyimpan dana di luar negeri. Tax amnesty ini memang sasarannya adalah pembayar pajak besar. Utamanya yang menaruh uangnya di luar. Tetapi tax amnesty ini juga bisa diikuti oleh yang lain. Oleh usaha-usaha menengah, oleh usaha-usaha kecil, bisa diikuti. Tetapi untuk menghilangkan gosip, rumor, atau kalau ada yang resah, kalau saya lihat di bawah juga nggak ada apa-apa. Kalau dianggap itu ya sudah keluar peraturan Dirjen yang di situ kurang lebih mengatakan untuk misalnya untuk petani, untuk nelayan, untuk pensiunan, udahlah. Nggak perlu ikut tax amnesty. Nggak ikut atau nggak apa? Istilahnya. Ya, tidak usah ikut menggunakan haknya. Ya, tidak usah ikut menggunakan haknya untuk ikut tax amnesty. Ini kan hak kan, bukan kewajiban loh. Jadi gimana kalau wajib kamu seluruh masyarakat
dan seluruh masyarakat misalnya harus wajib, itu baru rame. Ini kan hak. Yang gede pun sama saja kan, bisa menggunakan bisa tidak. Beberapa poin penting dalam peraturan baru Dirjen Pajak antara lain wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT pajak penghasilan berhak mendapat pengampunan pajak. Selain itu, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan TKI atau subjek pajak warisan yang belum terbagi serta subjek pajak yang penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak diperbolehkan tidak menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak. Pada prinsipnya setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Artinya program ini merupakan pilihan bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkannya. Apabila wajib pajak tidak ingin memanfaatkan program ini, wajib pajak tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk di dalamnya bahwa WP yang bersangkutan bisa melakukan pembetulan surat pemberitahuan tahunan. Yang kedua, subjek pajak yang tidak perlu mengikuti amnesti pajak. Terdapat beberapa kelompok masyarakat wajib pajak yang tidak wajib mengikuti amnesti pajak, termasuk di dalamnya huruf A, masyarakat berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang saat ini besarnya adalah 54 juta per tahun atau setara dengan 4,5 juta per bulan bagi satu orang wajib pajak, walaupun yang bersangkutan memiliki harta yang dapat termasuk dalam kelompok ini antara lain: 1. Masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, dan petani. Yang kedua, pensiunan yang memiliki penghasilan semata-mata dari uang pensiun. Ketiga, wajib pajak warisan, subjek pajak warisan yang belum terbagi yang tidak menghasilkan penghasilan di atas PTKP. Yang keempat, penerima harta warisan namun tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP. Jadi yang saya sebutkan tadi, dia tidak wajib atau nggak mengambil haknya juga enggak. Baik, saat ini sudah hadir bersama kami Bapak Yunirwansyah, Direktur Peraturan Pajak. Selamat malam Pak Wawan. Ya, Pak Wawan, ini sebenarnya tadi kita berbincang dengan Pak Refrizal sebelum ini, diketahui ada sebenarnya permasalahan di sisi sosialisasi dari Undang-Undang Tax Amnesty ini. Nah, apa sebenarnya yang terjadi sehingga akhirnya sosialisasi ini justru menimbulkan keresahan di masyarakat? Ya, terima kasih. Sebenarnya sosialisasi yang kita lakukan sebenarnya sudah kita lakukan secara masif ya, baik secara internal maupun eksternal. Internal dalam artian kita melakukan sosialisasi di level kantor Direktorat Jenderal Pajak sendiri sampai dari level eselon 2 sampai ke kasih sampai ke pelaksananya. Ke eksternal seperti kita ketahui bersama, sosialisasi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan Presiden sendiri juga melakukan sosialisasi itu. Nah, kalau kita katakan masyarakat resah, sebenarnya tergantung dari sudut mana mereka memandang. Ya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 11 2016 mengenai pengelolaan pajak itu adalah undang-undang yang sangat sederhana, kalau boleh saya ringkas. Sederhana artinya apa? Wajib pajak yang berhak itu siapa? Itu adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (PPh). Wajib pajak wajib menyampaikan SPT tahunan (PPh) itu adalah wajib pajak yang tadi Pak Dirjen juga Pak Presiden tadi sudah menyinggung, wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Artinya dia sudah mempunyai penghasilan di atas PTKP. Ya. Kalau dia di bawah PTKP, sebenarnya tanpa ada per Dirjen yang ditandatangani oleh Pak Dirjen kami kemarin, itu tidak perlu lagi. Cuman karena kita melihat adanya gejolak di masyarakat luas yang semula kita kira riak ternyata menjadi gelombang gitu, makanya Dirjen kita mengambil keputusan ya kita perlu menegaskan itu adalah bentuk perdirjen itu, sehingga dikeluarkan perdirjen yang menegaskan bahwa kalau seandainya seseorang yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP, siapapun dia, tadi berikan contoh petani, nelayan, pensiunan dan semacam, dia dapat tidak menggunakan haknya ya. Tadi dikatakan bahwa tax amnesty adalah hak, bukan kewajiban. Dia boleh menggunakan atau tidak. Kalau dia menggunakan tax amnesty, ini loh syarat-syaratnya, dan di ini juga fasilitas yang bisa dia peroleh.
Gitu. Baik, nah itu kan dalam bentuk ideal semuanya Anda katakan tadi adalah undang-undang yang sederhana. Tapi pada kenyataannya ialah itu menimbulkan keresahan dalam artian bisa tadi harus diperjelas lagi mana yang wajib pajak, mana yang tidak harus mengikuti program tax amnesty. Berarti ada sesuatu yang mungkin tidak tersosialisasikan dengan baik oleh para petugas wajib pajak. Ya sekarang gini, Mbak Rina, kita kalau ibarat menari itu gendang siapa yang akan kita ikutin. Kalau kita menari ikut gendang orang lain, tarian kita akan kacau. Gitu maksud saya. Nah, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak beranggapan ya bahwa yang kita atur selama ini adalah untuk memperjelas yang diamanatkan oleh undang-undang. Kita berusaha secara maksimal menjelaskan dalam aturan-aturan baik dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan nomor 118 sampai ke turun-turunannya sampai bentuk investasi segala macam. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata banyak masalah. Ada masalah penafsiran menurut saya mengenai nilai wajar. Pak Rizal tahu sendiri. Gimana sih saya cara menilai suatu aset saya ini? Nilai wajar seperti apa? Apakah nilai pasar? Harga perolehan atau nilai buku atau apa. Nah, dulu waktu pembahasan mungkin Bapak Jo ingat, kita akan menggunakan 3 nilai. Untuk tanah bangunan kita akan menggunakan indeks. Untuk harga tidak bergerak kita akan menggunakan harga perolehan, harga nilai kas dan skala kas itu nominal. Ada 3 pilihannya akan digunakan. Tapi kalau digunakan 3 nilai ini, itu akan menimbulkan lebih rumit lagi. Sehingga diambil kesimpulan sebaiknya 1 nilai aja. Apakah itu nilai wajar? Pertanyaan nilai wajar apa? Nah, dalam undang-undang sederhana juga di penjelasan pasal 24 itu dijelasin bahwa nilai wajar adalah nilai yang berdasarkan nilai wajib pajak berdasarkan aset yang sejenis atau setara. Jadi kalau wajib pajak mendeklarasikan asetnya, nilainya berapapun ya dalam peraturan Dirjen Pajak kita itu tidak boleh ya diotak-atik lah oleh kita, tidak boleh kita pertanyakan ini benar atau tidak nilainya. Kita percaya aja nilai yang dilaporkan oleh wajib pajak. Kenapa? Karena nilai yang dilaporkan oleh wajib pajak itu adalah merupakan nilai perolehan baru. Harga perolehan baru yang akan digunakan oleh wajib pajak untuk kedepannya. Nah, kalau seandainya wajib pajak itu akan ada implikasi pajak masa depannya dalam artian jika aset itu dijual, maka pajaknya adalah sesuai dengan nilai jual tadi. Ya, kalau dia tidak dikenakan pajak tersendiri. Tapi kalau dia dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan umum, akan ada capital gain. Nah, kalau dia menggunakan nilai wajarnya tadi lebih rendah dari seharusnya, capital gain-nya jadi besar. Tapi kalau dia menggunakan nilai wajar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, capital gain yang akan dia gunakan di masa depan tadi akan kecil. Sementara kalau dia menggunakan tax amnesty dengan nilai wajar yang sebenarnya, itu cuma 2%. Tapi kalau dia menggunakan nilai wajar yang tidak sebenarnya, yang saya bilang marginnya besar tadi, pajaknya lebih besar lagi, taruhnya bisa 25%. Oke, Pak Refri, sejauh ini melihat sederhana itu kan dari penjelasan Pak Wawan? Ya, makanya tadi saya sampaikan, kita di DPR disampaikan ke kita kenapa kita membuat undang-undang ini. Tujuannya apa? Untuk siapa? Kan disampaikan kepada kita. Baik forum lobby, forum terbatas, resmi. Malah Pak Ken itu pernah menyampaikan sampai sekecil jumlah orang yang 6.000 wajib pajak ada di luar negeri itu. Artinya, ini jangan salah sosialisasi dulu. Kalau di sasarannya sosialisasinya ke sini, seolah-olah yang dipres itu masyarakat yang sudah taat bayar pajak. Itu yang kalau menurut saya yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Yang harus disasar yang sangat utama, kembalikan kepada pokok kita membuat undang-undang ini, undang-undang tax amnesty ini adalah wajib pajak yang belum menunaikan pajaknya yang berada di luar negeri, gitu. Atau sebagian dia belum, atau sebagian dia udah bayar, sebagian belum. Sebagian dia sudah deklarasi, sebagian belum. Nah, itu yang kita utamakan dalam undang-undang ini. Yang besar-besar itu. Yang katanya dulu by name, by address. Malah di dalam forum-forum tertutup by name, by address, by paspor. Jumlahnya lebih dari 6.000 wajib pajak di seluruh negeri. Dan jumlahnya sangat besar. Malah sampai 22.000 triliun saya sampaikan tadi. Atau yang kalau minimalnya itu 11.400 triliun. Itu banyaknya. Nah, di Singapura saja diperkirakan itu sekitar 4.000 lebih. Triliun lebih. Yang di Singapura aja. Nah, Singapura juga yang penting bagi dia bagaimana uang ini nggak pulang ke Indonesia. Ada di situ cash flow-nya Singapura itu dari uang bangsa Indonesia, uang rakyat Indonesia. Makanya saya dalam menyambut kemerdekaan, saya bilang hakikat kemerdekaan, saya bilang itu harus ada deklarasi yang kedua. Dulu deklarasi proklamasi Bung Karno, Bung Hatta, bahwa kita ini merdeka. Yang kedua adalah harus ada deklarasi
Kedua yaitu bahwa Indonesia ini ada yang punya. Yang punya siapa? Bangsa Indonesia ini yang punya. Makanya ada dengan rasa nasionalisme kita minta seluruh uang-uang yang parkir luar negeri kembali ke sini. Ke pangkuan Ibu Pertiwi sebagai mau hasil korupsi, mau hasil apa dulu, itu udah diampuni nih pajak itu. Iya. Nah, dengan adanya kondisi saat ini, dengan target yang dikatakan orang mungkin salah sasaran karena memang mungkin dirasakan itu menakut-nakuti seperti yang kita ketahui masyarakat merasakan seperti itu. Apakah ini berarti ada sesuatu yang tidak berhasil dalam artian menargetkan para pengemplang pajak skala besar itu sehingga akhirnya yang dikejar masyarakat Indonesia? Ini tadi saya berakhir ke sini saya kan habis rapat dengan eselon 1 juga ya. Saya bahas undang-undang RUU tentang merek. Kok jadi sasarnya ke kita nih Pak? Itu eselon 1, eselon 2 ngomong begitu coba. Kok sasarnya jadi salah sasar? Makanya sebenarnya harus dikembalikan ke sasaran yang pertama, yaitu tadi wajib pajak yang tidak patuh bayar pajak. Oke, baik. Itu sasaran harus dikembalikan ke situ. Jangan dibalik gitu, sosialisasi jangan kebalik. Seorang kalau kebalik, ini yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Oke, baik. Seolah kita nih yang nggak bayar pajak ini. Seolah pada sasaran semulanya buat ini adalah pengampunan kepada yang besar-besar. Oke, kita akan minta jawaban dari Pak Wawan setelah ini. Kami akan jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Baik Pak Wawan, ini kalau kita bicara mengenai undang-undang kan memang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Padahal tadi target utamanya adalah orang-orang yang menyimpan hartanya di luar negeri yang tidak melakukan deklarasi kepada pemerintah Indonesia. Nah, apakah memang berarti ini seharusnya lebih spesifik ketika dibuat undang-undangnya sehingga akhirnya tidak ada kesan salah sasaran? Iya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam undang-undang dalam undang-undang itu tujuannya ada 3 kalau kita baca dalam undang-undang nomor 11 2016 itu. Yang pertama, undang-undang itu bertujuan untuk mengembalikan repatriasi, benar yang dibilang Pak Rizal tadi. Yang kedua, memperbaiki database perpajakan. Yang ketiga, untuk penerimaan pajak. Artinya penerimaan pajak itu adalah yang ketiga sebenarnya di sana. Sehingga sasaran yang dibilang Pak Presiden Dirjen juga udah benar itu, sasaran pertama kita memang itu, tapi yang ketiga penerimaan pajak bukan yang pertama tapi yang ketiga di sana. Yang kedua yang harus saya katakan juga bahwa dalam undang-undang itu juga ada 4 azasnya. Di antaranya ada azas keadilan. Azas keadilan itu artinya bahwa semua ini harus berlaku, tidak boleh kita membedakan satu undang-undang ini hanya untuk si A, si B nggak bisa. Nah, dalam undang-undang ini memberikan apa? Yang berhak itu siapa aja? Pertama yang berhak orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT. Yang kedua yang berhak lagi adalah saya, kalau saya ada harta-harta yang belum saya laporkan, yang belum saya ungkapkan dalam SPT saya bisa loh menggunakan fasilitas ini. Dengan tarif berapa? 2%. Fasilitas yang dimaparkan dalam undang ini sangat banyak. Saya tidak akan diperiksa. Kewajiban perpajakan saya dari tahun 2015 dan sebelumnya tidak akan diperiksa, dia terartik semacam. Bahwa sanksi administrasi saya akan dihapus, saya tidak akan dilakukan pemeriksaan bukti pengadilan segala macam. Fasilitas itu yang ditawarkan oleh undang-undang ini. Nah, kembali yang tadi, bahwa sistem perpajakan kita adalah sistem berdasarkan self-assessment. Kita memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk memperhitungkan, termasuk mendaftarkan diri ya untuk kewajiban perpajakannya. Artinya apa? Bahwa apapun yang dalam lapor wajib pajak itu harus kita terima dalam undang-undang yang existing sekarang tanpa ada undang-undang pengembangan pajak ini. Tapi dalam pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP kita menyatakan kalau Direktur Jenderal Pajak menerima data lain selain yang telah dilaporkan oleh wajib pajak, kita bisa loh mengeksekusi data tersebut. Nah, dalam hal ini dalam situasi itu nggak boleh. Nah, makanya kita harus membedakan. Orang-orang kita harus membedakan antara Undang-Undang Tax Amnesty dengan Undang-Undang PPH. Kalau kita menggunakan Undang-Undang Tax Amnesty, lupakan Undang-Undang PPH. Kita bicara Undang-Undang Pengembangan Pajak. Undang-Undang Pengembangan Pajak itu atas harta. Dia base-nya, dasarnya adalah atas harta. Harta yang belum pernah saya laporkan, yang tidak saya laporkan itulah. Nah, tarifnya 2% gitu loh. Sehingga siapapun ya yang merasa ya wajib pajak besar, wajib pajak kecil boleh. Bahkan dalam undang-undang ini dari teman-teman Pak Rizal juga mengusulkan UMKM. UMKM kan yang 4,8, 0,5 loh. 0,5% sepanjang dia punya harta sampai dengan 10 miliar. Kalau dia punya aset di atas 10 miliar, 2%. Itu merupakan bentuk kepedulian kita untuk menyelamatkan negara ini, memberikan partisipasi kepada seluruh warga negara untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan.
Gitu. Oke. Kalau misalnya tadi dikatakan sebenarnya dana 2% itu tidak besar karena itu bisa memberikan keuntungan buat para orang yang belum mendeklarasikan pajaknya sehingga dapat pengampunan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kasus di mana kemudian yang terjadi adalah wajib pajak, dia sudah melakukan pembayaran pajak ketika misalnya mereka melakukan pembelian asetnya, ada pajak jual beli dan lain sebagainya. Tapi kemudian ternyata ketika berkonsultasi dengan petugas pajak, ternyata tetap disarankan untuk ikut tax amnesty, padahal sudah melakukan kewajibannya membayar pajak, kemudian dia juga kalau ini misalnya bangunan sudah membayar PBB-nya, itu harusnya seperti apa sarannya? Gini Mbak Rina, pajak itu gini sistemnya. Kalau saya punya penghasilan, ya penghasilan itu ada dua saya gunakan. Pertama saya gunakan untuk konsumsi, yang kedua saya gunakan untuk investasi. Kalau konsumsi habis nggak ada masalah. Untuk investasi bisa yang tadi dibilangkan saya belikan aset berupa tanah dan bangunan. Kalau penghasilan saya sebagai karyawan itu telah dipotong pajaknya, ya selesai nggak ada masalah. Terus saya beli aset, aset itu lupa saya laporkan di SPT, tidak saya laporkan di SPT. Murni aset itu saya peroleh dari penghasilan tadi. Dalam undang-undang kita ada mekanisme lain yang bersebut dengan pembetulan. Saya betulkan SPT saya. Saya tidak perlu ikut tax amnesty ini. Sehingga kewajiban perpajakan saya untuk aset ini nggak ada masalah lagi untuk kedepannya. Saya bisa buktikan bahwa aset ini saya peroleh dari gaji saya dari tahun sekian sama sekian gitu. Jadi itu salah satu way out yang di perdirjen kita yang baru juga dijelaskan hal yang sama. Gitu. Baik, tapi permasalahannya kan banyak kasus terjadi di mana itu diarahkan untuk tax amnesty, makanya itu mungkin yang membuat akhirnya masyarakat resah sehingga akhirnya Dirjen Pajak harus mengeluarkan aturan baru tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita boleh tahu Pak, sejak Juli sampai dengan sekarang, kalau memang dibilang tidak salah sasaran ya undang-undang ini, sudah berapa sih repatriasi dana repatriasi yang masuk? Ya tadi jam 4 saya lihat data, ya kita punya data, mungkin saya bisa lihat juga. Per hari jam 4 tadi ya, dana yang sudah masuk berdasarkan surat pernyataan harta yang disampaikan oleh wajib pajak itu 2,6 triliun. Ya, berdasarkan SSP itu 2,8. Berarti ada 200 miliar yang wajib pajak udah bayar, teman, dia belum mendeklarasikan ke kantor pajak. Dari jumlah itu 2,6 itu kalau tidak salah 9 triliun itu berdasarkan deklarasi aset dari luar negeri, ya. 94 triliun berdasarkan aset deklarasi dalam negeri. Jadi total asetnya lebih kurang 126 triliun. Gitu. Dari jumlah wajib pajak yang ikut lebih kurang 19.230-an gitu ya. Gitu. Oke, nah dari situ kemudian berarti ada masih banyak target lagi yang belum dicapai ya. Nah kemudian bagaimana kemudian strategi dari Dirjen Pajak sendiri? Apakah kemudian misalnya tadi Pak Refli mengatakan bahwa sebenarnya sudah diketahui kok ada 6.000 data berdasarkan nama, berdasarkan paspor, berdasarkan alamat, jadi sebenarnya sudah diketahui. Apakah mereka juga sudah melakukan repatriasi? Itu saya tidak bisa menyebutkan itu, nanti saya salah. Kalau dalam undang kan nggak boleh. Saya bisa kena denda 5 tahun tuh Pak Rizal tahu sendiri. Jadi kita begini aja ya. Nggak boleh nyebut nama. Nggak boleh, saya tidak boleh menginformasikan data. Apakah kemudian dari mereka sudah juga memberikan? Ya, kita tetap melakukan persuasif, tetap melakukan pendekatan, teman-teman di KPP di kantor wilayah juga melakukan pendekatan, menghimbau mereka dengan segala cara supaya memanfaatkan fasilitas ini. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa kembali lagi bahwa fasilitas yang diberikan itu adalah hak wajib pajak pertama. Yang kedua, jumlah yang tadi saya bilang 2,6, 2,8 tadi masih jauh dari sasaran 165. Karena kita tetap optimis ya. Kecenderungan dari administratif perpajakan dari SPT juga sama. Orang cenderung menyampaikan SPT itu di detik-detik terakhir. Kecenderungan kita. Ya kita bisa mengerti karena ada nilai uang di sana ya Pak Rizal tahu sendiri. Kalau bagi seorang pengusaha nilai uang 1 minggu, 1 hari pun juga bisa berarti banyak. Mungkin kita berharap di bulan September, mungkin di minggu ketiga seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden kita akan ada lonjakan-lonjakan yang berarti di sana. Oke, Pak Refrizal, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah sosialisasi kepada data-data, terutama orang-orang yang menyimpan harta di luar negeri yang sudah diketahui tadi datanya menurut Anda itu sudah berhasil ataupun maksimal dilakukan oleh pemerintah, atau Dirjen Pajak khususnya? Iya, kalau berhasil ya belum maksimal ya saya kira ya. Karena saya tetap skala prioritas itu harus ada. Kalau skala prioritas itu tetap kepada yang besar-besar tadi yang jumlahnya katanya 6.000 lebih wajib pajak yang ada di luar negeri itu. Yang jumlah uangnya itu dari 11.400 triliun ini yang disampaikan kepada kita ini. Walaupun di undang-undang nggak kita cantumkan. Sampai 20.000 triliun lebih. Ini yang harus kita sasar yang sangat utama. Artinya pemerintah bagaimana sosialisasi kepada dia. Bahwa Anda ini uangnya masuk di sini, Anda deklarasi atau repatriasi, karena hanya kena 2%. Murah, tidak dikenakan sanksi pidana.
dan dirahasiakan lagi orangnya. Ya. Kalau dia membongkar orangnya, kena 5 tahun. Rahasia kita dibunyikan undang-undang. Kalau di kantor-kantor pajak itu kerapatnya tertutup, nggak boleh bawa kamera. Ya, nggak boleh. Bawa handphone nggak boleh. Bawa handphone nggak boleh. Iya. Terus apa dong Pak kendalanya sehingga akhirnya belum bisa mengambil dana repatriasi besar dari kelompok Kita tidak tersebut? melihat kendala, ya. Saya melihat kita internal Direktur Jenderal Pajak melihat bahwa kritik media sosial atau apapun itu dua hal. Pertama, bisa jadi itu antusiasme masyarakat yang terhadap undang-undang ini. Yang kedua, tanda cinta mereka pada Direktur Jenderal Pajak. Kalau tidak ada komentar seperti itu, juga tidak ada bahan introspeksi bagi kita. Nah, dengan ada media sosial, adanya tulisan-tulisan di luar itu, kita berkaca juga apa yang salah. Kita selalu memperbaiki, kita selalu introspeksi, kita perbaiki sistem, kita perbaiki SOP-nya, supaya keluhan tersebut bisa berkurang. Apakah kami boleh mengetahui animo seperti apa yang disampaikan oleh mereka? Ya, kita bisa lihat, saya tidak punya datanya, tapi waktu rapat kerja dengan Ibu Menteri dengan Komisi 11 2 hari yang lalu disampaikan berapa banyak kita seminggu yang lalu hari Kamis. Berapa banyak wajib pajak yang menelpon langsung ya, yang menanyakan ke ada berapa call center kita, ratusan ribu ya. Twitter juga sangat, termasuk juga QA-nya sangat banyak. Itu menunjukkan bahwa animo mereka sangat banyak. Dan selain itu juga di wilayah juga banyak, pertanyaan sama juga banyak. Gitu. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai ini supaya lebih jelas permasalahannya buat masyarakat. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Baik, kami akan terima penelpon dari Pak Chandra di Tomang, Jakarta. Selamat malam Pak Chandra, silakan dengan komentar Anda. Selamat malam Pak Wawan. Ya, selamat malam Pak Chandra. Saya ada usul itu yang sangat ditakuti oleh masyarakat kelas menengah, kelas bawah kan adalah sanksi yang 200%, Pak. Iya. Iya, Pak. Nah, sedangkan kalau tujuannya kita adalah untuk mengejar repatriasi uang dari luar negeri, ya. Nanti kita nah, saya usul itu sanksi yang 200% itu dihapus untuk aset-aset yang di dalam negeri. Baik. Iya. Itu saja Pak ya. Baik, akan langsung jawab Pak Wawan. Terima karena kasih. Uang tersebut, pertama, itu uang tersebut selama ini memang sudah di dalam negeri. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Akan langsung jawab oleh Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Ya, makasih Pak Chandra. Di Tomang tadi ya. Jadi dia masuk Pak Chandra itu mungkin pasal 18 ayat 1. Jadi pasal 18 ayat 1 ngatur gini, kalau seandainya saya ikut program pengaman pajak, misalnya saya ikut program pengaman pajak, saya melaporkan ada 10 aset. Sekarang, 10 aset itu saya bayar tebusan 2%, misalnya, berapa X. Nah, setelah undang-undang berakhir 30 Maret nanti 2017 atau tahun berapapun saya berakhirnya undang-undang ini, Direktur Jenderal Pajak menemukan aset lain yang selain yang telah saya laporkan. Ada aset nomor 11 dan 12. Nah, menurut pasal 18 ayat 1 tadi, atas aset nomor 11 dan 12 tadi akan diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan. Akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang umum, bukan lagi tarif yang 2, 3, 5% tadi, ditambah sanksi 200%. Artinya apa? Bahwa undang-undang ini memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak. Ungkapkan berapa aset Anda yang sebenarnya yang belum pernah diungkapkan. Nah, karena sudah diberikan fasilitas seperti itu, sudah diberikan ruang untuk mengungkapkan itu, ternyata masih juga berbohong tanda kutip, ya, maka undang-undang ini, ya, undang-undang mengatakan, bukan Direktur Jenderal Pajak mengatakan, bukan petugas Direktur Jenderal Pajak mengatakan, undang-undang pengaman pajak menyatakan atas aset yang 2 tadi kena sanksi 200% gitu. Jadi undang-undang yang menyatakan. Ya. Kalau kita ingin seperti yang diusulkan Bapak tadi, Pak Chandra tadi, gitu. Ya terserah Pak Rizal nanti dari Senayan, dari DPR. Ya. Tapi yang sekarang, ya existing sekarang, sanksi 200%. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau misalnya target itu tidak tercapai ya, target melalui undang-undang tax amnesty ini, apa kemudian sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak? Apa langkah antisipasinya? Dirjen kami, Pak Ken, itu orang yang optimis. Dia tidak pernah berandai seperti itu. Saya ingat begini, saya kalau mau bercerita sedikit lah.
Olimpiade 1968 Pak, ada pelari maraton dari Kenya, namanya Joseph Stephen Arabi. Dia selalu menyatakan begini, walaupun dia kalah dalam pertandingan itu, dia menyatakan bahwa saya dikirim dalam pertandingan itu bukan untuk memulai, tapi untuk mengakhiri pertandingan. Nah, dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak tidak juga menyatakan bahwa kami tidak ingin memulai 1 triliun, 2 triliun, kami ingin mengakhiri sampai 165 triliun. Sampai jadi seberapa? Apapun yang apapun akan kita lakukan, kita harus melakukan target itu. Oke, baik. Dari Pak Refri sedikit masukan mungkin untuk bisa saya sih baik. Tetap ya seperti yang Bapak Chandra tadi sampaikan, harus soft nih sosialisasinya, khususnya kepada yang menengah ke bawah. Yang Bapak yang harus kejar itu harus tetap yang ke atas. Ya. Yang ke atas yang harus kejar, jangan yang ke bawah. Yang ke bawah yang sudah taat ini kita seolah-olah, kalau sosialisasi bukan nakut-nakutin ya. Iya. Itu yang itu kabar gembira yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Anda ini dapat pengampunan gitu sekarang ini. Kalau mau deklarasi, mau apa menyampaikan itu yang sampaikan, jangan sanksi duluan. Kalau sanksi duluan orang ketakut duluan. Jadi yang kabar gembira bahwa ada loh sekarang undang-undang pengampunan. Pengampunan namanya pengampunan pajak, tax amnesty yang harus digunakan. Jadi manfaat buat Anda gitu. Itu yang harus disampaikan, bukan sanksinya dulu yang kita sampaikan. Waduh, kacau di negara nanti. Nah, itu yang merasa terteror gitu masyarakat. Baik, kalau sanksinya dulu yang kita sampaikan, pasti terteror dia. Kita harapkan lebih baik ya Pak ya, sosialisasinya dan target bisa tercapai karena itu tujuan utama yang humanis lah kepada masyarakat ya. Baik. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak Refri sudah bergabung bersama kami malam hari ini.